Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-15 ini, didukung oleh Bambang Jiger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Eni Budiono sebagai Endang Laras, Herman sebagai Anomukti, Nanang sebagai Bujangga, Sunario sebagai Amang Ula, dan Indrawati sebagai Bibi Sarbini. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Endang Laras menundukkan wajahnya dengan penuh rasa kecewa. Endang Laras sepertinya tidak suka dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Nilam Cahya. Ibu sudah mendengar apa yang baru saja aku beritahukan tentang rencana perkawinan saya dan siapa calon suamiku. Aku minta maaf, Bu, jika keputusan yang sudah aku ambil salah. Tapi aku tidak bisa membatalkan semua rencanaku itu. Ini sudah menjadi keputusan kami bersama. Keputusan dan rencana kami ini pun sudah kami pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Siapa laki-laki itu? Namanya Restu Singgih, Bu. Dia sangat baik kepadaku. Selama pengembaraanku, dialah yang menjaga diriku. Dia saudara seperguruanku. Dari mana dia? Dia tinggal di desa Pleret. Keluarganya orang-orang yang mencintai adat. Dia pasti bukan keturunan asli bumi Cirebon Girang ini. Aku tidak tahu soal itu. Kenapa ibu menduga begitu? Singgih bukanlah nama keturunan orang-orang Cirebon Girang. Dia pasti mempunyai keturunan daerah lain. Aku belum bertanya sejauh itu, Ibu. Apakah kau mencintainya? Aku sangat mencintainya. Aku tidak mau mengecewakannya, Ibu. Aku ingin memperkenalkannya kepada Ibu. Tapi aku takut. Kukira tidak perlu, Nilam. Ibu tidak inginkan hal itu. Ibu sedang bingung. Kukira kau mengerti keadaan ibu. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kau kembali. Tapi Ibu, aku belum mendapatkan jawaban yang pasti. Aku belum bisa memberikan keputusan. Sebaiknya kau memikirkan lagi rencana perkawinanmu itu. Pikirkan baik-baik. Jangan mengambil keputusan yang gampang. Aku ingin Ibu bicara saja terus terang. Sepertinya Ibu tidak menyetujui rencanaku itu. Ibu, aku tidak ingin Ibu sembunyi-sembunyi. Nilam, Ibu mohon kembalilah. Jangan ganggu Ibu. Ibu bingung mengatasinya. Baiklah. Aku harap Ibu bisa mempertimbangkan rencanaku. Walau hari ini aku tahu sesungguhnya Ibu berat mengatakan yang sesungguhnya. Aku permisi, Bu. Maafkan anakku. Ibu tidak bermaksud mengecewakan perasaan. Ibu juga mengerti perasaan. Tapi Ibu belum bisa memutuskannya. Ibu rasanya berat untuk menjelaskannya. Karena sesungguhnya kau sudah aku jodohkan dengan Bujangga sejak lama. Kini kau sudah kembali. Yang seharusnya kau melangsungkan perkawinan dengan Bujangga. Tapi aku malah mendapat kabar kau akan kawin dengan orang pilihanmu. Aku sebenarnya bukan tidak setuju. Tapi aku malu pada keluarga. Karena aku
Ibuku sendiri yang sudah memutuskan menjodohkan Nilam dengan Bujangga. Jelasnya, ibu tidak menyetujui rencana perkawinanku, Bibi Sarpini. Nilam, Bibi mengerti. Ibumu bukan tidak menyetujuinya. Tapi seperti apa yang pernah Bibi katakan, bahwa ibumu sudah terikat tanggung jawab pada keluarga. Ibumu sudah memutuskan di depan keluarga bahwa dia menjodohkanmu dengan Bujangga, Nilam. Kukira memang begitu. Sepertinya ibu memang berat sekali untuk bicara tidak menyetujui rencanaku itu. Dia mengatakan kalau dia belum bisa memberikan jawaban yang pasti, Bi. Dia belum berani memutuskan merestui rencanaku. Bagaimana pendapat Nak Restu sendiri? Nak Restu sudah dengar sendiri bahwa Ibu Nila merasa berat untuk memberikan restu. Iya, persoalannya seperti yang saya katakan tadi, Nak Restu. Dalam hal ini, saya berada di pihak luar. Saya juga tidak bisa untuk bertindak brutal, karena ini menyangkut masalah keluarga Nilam. Seperti semula juga kami mengatakan, kami sebenarnya kalau mau bertindak ceroboh, kami sudah lama menjadi suami istri. Karena kami sudah mendapat restu dari kakek Nilam Cahya sendiri, yaitu Ki Gedeng Mukti, yang juga guru saya. Tapi kami sadar, kami perlu meminta restu dari keluarga Nilam lainnya, terutama sekali orang tuanya. Karena itulah, Nilam mengajak saya kembali ke kampung kelahirannya ini. Jadi dalam hal ini, saya juga harus perlu menunggu sampai mendapat jawaban yang pasti. Hanya dari ibu kandung Nilam sendiri, tidak dari yang lain. Kukira berarti kalau ibu sudah merestui, kami pasti akan segera melangsungkan perkawinan kami. Baiklah, kalau begitu, kalian memang harus tabah dan sabar. Kalian harus mengerti keadaannya. Bibi yakin, ibumu sesungguhnya menyetujuimu, Nilam. Sementara itu di rumah Nyai Imas, Ibu Tiri Nilam Cahya, malam itu Nyai Imas tengah bercakap-cakap dengan pembantu kepercayaannya yang tidak lain adalah Amang Ula. Sudah beberapa hari ini saya tidak melihat Bujangga, Nyai. Saya juga heran. Setelah terakhir Bujangga menginap di rumahnya ini, saya belum melihatnya lagi. Aku juga belum bertemu lagi dengan anak itu. Kukira malah kau yang sudah bertemu. Belum. Saya belum bertemu lagi, Nyai. Sejak dia kembali menginap di rumahnya ini, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Bujangga. Saya juga sering lewat di depan rumahnya, tapi saya tidak pernah melihat anak itu. Rumahnya selalu sunyi, pintu rumahnya selalu ditutup rapat. Nyimas, apakah hal yang tidak mungkin kalau Bujangga sekarang ini mengurung diri di dalam rumahnya? Aku tidak percaya. Aku tahu Bujangga orangnya tidak betah tinggal di rumah. Tapi hal itu bisa terjadi, Nyai. Jika saja ada persoalan yang membuat anak itu harus mengurung diri. Mungkin saja Bujangga menjadi frustasi karena sudah mengetahui kalau wanita yang sangat dia cintai akan kawin dengan orang lain. Nah, dengan begitu pikirannya menjadi kacau balau. Hatinya selalu resah, penuh rasa kecewa. Nah, kukira satu-satunya jalan anak itu hanya bisa mengurung diri di rumahnya. Kalau begitu, aku perlu menyelidikinya. Saya kira Nyai memang harus datang melihatnya. Lalu bagaimana rencana selanjutnya, Nyai? Bukankah kau pernah mengatakan kau mempunyai rencana untuk memanfaatkan Bujangga dalam persoalan ini? Benar, saya tidak akan lupa. Tapi bukankah Nyai sendiri belum pernah menemui Nilam Cahya? Nyai sendiri belum pernah bicara pada anak itu. Maksud saya, jika usaha Nyai mempengaruhi Nilam untuk membatalkan perkawinannya dengan pemuda pilihannya itu gagal, maka baru saya akan menjelaskan tentang rencana saya selanjutnya, Nyai. Iya. Bukankah kau tahu, aku hanya khawatir kalau Nilam itu menuntut padaku tentang rumah peninggalan ayahnya ini, juga harta warisan lainnya.
Amang Ulah, bukankah kau tahu, aku ingin semua peninggalan almarhum suamiku menjadi milikku. Tidak ada yang berhak untuk menuntut. Karena itu, kita akan menggunakan persoalan bujangga ini untuk membantuku. Iya, benar Nyai. Nyai tidak usah khawatir. Yang saya inginkan sekarang, Nyai harus mencoba untuk bisa mempengaruhi Nilam agar dia mau menerima pujangga. Nah, bukankah dengan begitu Nyai akan mendapat dukungan penuh dari ayahnya pujangga? Karena Nyai mengatakan kalau ayahnya pujangga adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dalam persoalan keluarga Nyai. Kalau Nyai mendapat dukungan dari ayah pujangga, nah tentunya Nyai tidak perlu khawatir ada apa-apa, Nyai. Kalau begitu, besok aku akan menemui Nilam di pondok bibinya. Aku akan mencoba untuk bicara pada dia. Ya, saya akan menunggu hasilnya, Nyai. Bujangga, Bujangga, buka pintu kamar ini. Ayah ingin bertemu denganmu. Bukalah, nak. Kau harus makan, anakku. Kenapa terus-terusan mengurung diri di kamar? Hah? Ayo, keluar. Makanlah dulu. Lihat, wajahmu sudah pucat begitu. Kau belum makan sejak pagi. Nanti kau sakit. Ayo, keluarlah sebentar, nak. Begitu. Mari kita ke ruang makan. Ayo. Kenapa diperhatikan saja? Makanlah yang kenyang. Kau sepertinya malas sekali, nak. Ayah, aku tidak nafsu makan. Tapi kau harus paksakan, nak. Nanti kau sakit. Aku tidak mau, ayah. Bujangga. Ayah tidak mengerti. Apa maumu sebenarnya? Apa kau menjadi kecewa? Kemudian sikapmu berubah begitu? Setelah kau merasa segala yang kau harapkan sejak lama kini menjadi hancur? Aku tidak tahu lagi, ayah. Aku tidak mengerti kenapa semuanya bisa terjadi. Siapa yang tahu semua bakal terjadi begini, anakku? Tapi kau tidak perlu resah. Persoalannya masih bisa diperbaiki. Bukankah Nilam baru rencana untuk kawin dengan orang pilihannya itu? Hah? Kau masih punya harapan, Bujangga. Tapi kukira semuanya akan sia-sia saja, ayah. Belum tentu, Bujangga, anakku. Tapi aku sudah dengar dari mulut Nilam sendiri, ya. Semuanya sudah tidak mungkin. Terus? Ya, dia akan segera kawin dengan laki-laki itu. Itu kan menurutmu, Bujangga. Ayah, aku sudah bertemu dengannya. Dan kami sudah bicara terang-terangan. Nilam tetap tidak akan merubah keputusannya itu. Kau jangan terlalu resah. Ayah sedang berpikir untuk menemui Endang Laras. Kau tidak perlu khawatir. Ayah akan membantumu dengan sepenuh hati. Iya, terima kasih, ayah. Pagi mulai merekah. Pagi ini kita melihat ke pondok Bibi Sarbini. Seperti biasanya, pagi itu Bibi Sarbini sudah berangkat ke sawah dan ladangnya. Restu Singgih yang sedang sarapan bersama dengan Nilam Cahya di ruang tengah pondoknya dikejutkan dengan suara kuda di depan pondok itu. Siapa itu yang datang, Nilam? Entahlah, pagi-pagi begini. Aku lihat dulu keluar, ya. Nilam Cahya bergegas melangkah keluar, diikuti oleh Restu Singgih di belakangnya. Mereka melihat seorang wanita setengah tua, tengah duduk di atas seekor kuda. Siapa orang itu, Nilam? Itu Nyai Imas, ibu tiriku. Oh, jadi dia ibu tirimu? Iya. Kau tunggulah di sini. Nilam Cahya melangkah mendekati wanita yang duduk di atas kuda yang baru datang itu. Ibu.
Nilam, apa kabar anakku? Kau tambah cantik saja. Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Maafkan saya, Ibu. Selama ini saya belum bisa menemui Ibu. Tapi malah Ibu sendiri yang datang menemui saya. Mari, Bu, silakan masuk. Bibi Sarbini tidak ada. Dia sudah pergi ke ladang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danfoss Laboratories Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.